beberapa perilaku kesehatan yang bisa kita lihat. Nah, ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, 3 perilaku ya. Yang pertama yaitu perilaku pemeliharaan kesehatan, kemudian yang kedua perilaku penggunaan fasilitas kesehatan atau health seeking behavior, dan yang ketiga adalah perilaku kesehatan lingkungan. Masing-masingnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk perilaku pemeliharaan kesehatan atau health maintenance. Ini merupakan perilaku atau upaya seseorang untuk memelihara kesehatan atau menjaga kesehatannya agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan bila sakit. Jadi pada pemeliharaan kesehatan ada 2 bagian ya. Ada bagian untuk pencegahan dan penyembuhan, dan ada bagian untuk peningkatan pemeliharaan kesehatan. Masing-masing bagian berbeda cara tindakannya atau perilakunya. Yang pertama, untuk yang perilaku pemeliharaan kesehatan pada bagian perilaku pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit. Jadi di sini pada opsi yang pertama, bisa seseorang itu menunjukkan perilaku pemeliharaan kesehatan untuk mencegah penyakit, misalnya dengan dilakukannya imunisasi. Jadi beberapa imunisasi, kalau pada balita ya, namanya kita sebut PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ada beberapa diantaranya misalnya BCG, itu biasanya bayi baru lahir kurang dari 28 hari dilakukan imunisasi. Kemudian ada imunisasi polio, imunisasi DPT, campak, sampai sekarang yang kita semua dapatkan, ya hampir seluruh penduduk Indonesia dapatkan atau seluruh penduduk dunia dapatkan itu vaksinasi COVID-19 dengan berbagai macam jenis dan provider penyedia vaksin tersebut. Jadi itu salah satu upaya pencegahan penyakit. Yang kedua adalah upaya pemeliharaan kesehatan untuk penyembuhan penyakit. Nah, pada upaya kesehatan pemeliharaan untuk penyembuhan penyakit, biasanya ini pada tahap rehabilitasi. Nah, di tahap ini upaya yang mereka lakukan, upaya pemeliharaan kesehatan yang mereka lakukan, itu untuk mencegah terjadinya kecacatan. Misalnya pada proses penyembuhan penyakit pada mereka yang diabetes, ya. Dan diabetesnya sudah sampai ke gangguan saraf-saraf perifer, misalnya kakinya terkena paku, kemudian adanya gangren atau busuk, ya, dan harus diamputasi. Nah, kalau di awal-awal dia tahu bahwa dia menderita penyakit diabetes, sehingga dia mencoba untuk rehabilitasi kakinya agar jangan sampai terjadi kebusukan, sehingga meminimalisir mungkin akan dilakukannya amputasi. Upaya pemeliharaan kesehatan yang lainnya pada tahapan penyembuhan penyakit, misalnya pada pasien-pasien yang baru dinyatakan sembuh dari gangguan kejiwaan. Nah, di sini setelah dia kembali ke rumahnya, itu diharapkan orang di dalam rumahnya itu memberikan dukungan keluarga yang cukup kuat, sehingga dia tidak relapse. Jadi perilaku pemeliharaan kesehatan untuk penyembuhan itu agar tidak terjadinya relapse atau kambuh, salah satunya itu. Selain meminimalisir terjadinya kecacatan. Ya, jadi ini untuk pemeliharaan kesehatan. Yang kedua yaitu melakukan perilaku peningkatan kesehatan. Ini bagi mereka yang sudah sehat ya. Tetap memelihara kesehatannya misalnya dengan berolahraga. Bisa juga dengan melakukan pembatasan jam tidur, jangan sampai lewat malam ya, begadang seperti itu. Karena tubuh kita itu ada masa istirahatnya. Sehingga di jam-jam tertentu untuk malam hari itu diharapkan kita betul-betul tubuh kita itu istirahat agar bekerja metabolisme tubuh yang lain untuk proses regenerasi pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku gizi. Jadi untuk pemeliharaan kesehatan, perilaku gizi di sini makan dan minum
seperti kita ketahui sendiri, makanan dan minuman dapat meningkatkan kesehatan kita. Namun di sisi lain, makanan dan minuman pun bisa menurunkan kesehatan kita jika hal tersebut dilakukan secara berlebihan atau dilakukan tidak dengan petunjuk gizi seimbang. Misalnya minum minuman manis ya, kelihatannya seperti soft drink itu kelihatannya tidak ada gulanya. Padahal kalau kita timbang kembali kadar gula dalam minuman-minuman seperti itu lebih tinggi daripada mungkin kita membuat sendiri di rumah. Nah itu jadi perilaku gizi tentang makanan dan minuman tergantung bagaimana orang tersebut berperilaku terhadap makanan dan minuman. Terlalu sedikit makan akhirnya mengalami defisit kalori misalnya, itu pun akan mengalami gangguan kesehatan, misalnya pada anak-anak ya, pada anak-anak yang kekurangan protein, nanti akan terjadi penyakit-penyakit akibat kekurangan protein. Bisa busung lapar, kwashiorkor, dan lain sebagainya. Atau pada anak-anak yang over gulanya, over sugar gitu, akhirnya terjadi obesitas pada anak-anak tersebut. Jadi kita harus bijak pada saat mengkonsumsi makanan, baik itu minuman maupun makanan ya. Jadi hal tersebut tergantung kepada diri manusia itu sendiri. Apakah makanan dan minuman itu akan memelihara kesehatan dia atau akan menurunkan kesehatan dia. Jadi ini untuk perilaku yang pertama, perilaku kesehatan yang pertama untuk pemeliharaan kesehatan, ini tergantung daripada diri mereka sendiri. Apakah akan melakukan perilaku pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit, apakah perilaku peningkatan kesehatan, misalnya seperti olahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, atau perilaku gizi. Kita akan lihat bagaimana perilaku gizi masing-masingnya. Apakah akan menaikkan kesehatan mereka atau akan menurunkan kesehatan mereka. Yang kedua adalah perilaku pencarian dan penggunaan sistem fasilitas kesehatan yang ada di sekitar. Nah, perilaku pencarian pengobatan ini kita biasa sebut dengan health seeking behavior. Perilaku ini menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita satu penyakit atau mendapatkan kecelakaan ya. Tindakannya macam-macam, mungkin seperti Anda sendiri, misalnya mungkin bisa berikan pengalaman, contohnya misal Citra Rizky Wardani, pada saat Anda mendapatkan satu pengalaman sakit, apa yang Anda pertama kali lakukan? Cari informasi sih Bu, kalau misalkan ini penyakitnya apa ya, kayak kan misalkan gatal-gatal gitu, ini kenapa ya, kok bisa gitu, ini penyakit apa? Cari informasi ya untuk Citra. Bagaimana dengan Angel Natalia? Ada Angel di sini? Iya Ibu, Iya, silakan Angel. kalau saya sakit juga Bu, seperti yang Citra katakan, apalagi kalau misalnya saya nggak tahu nih Bu sakit apa gitu. Iya. Mungkin saya bakal cari gejalanya dulu di Google. Tapi kalau misalnya saya sudah tahu nih Bu, oh saya sakit demam, saya bakal misalnya cari juga informasi, tapi saya juga bakal beli obat di apotik atau di warung terdekat seperti itu Ibu. Oke, Angel, tambahan lagi mencari obat sendiri. Bagaimana dengan Cecilia? Ada Cecilia di sini? Oke, lanjut. Barangkali Imelda. Ada Imelda? Ada Ibu. Iya. Bagaimana pengalaman Imelda sendiri terhadap pengalaman sakitnya? Kalau saya sama dengan teman-teman sih Bu. Pertama, kan itu pasti ada gejalanya dulu. Kalau Iya. misalnya sudah ada gejalanya, pasti kan kita cari tahu dulu kan ini gejalanya apa ya gitu kan. Terus kalau misalnya, oh udah ini penyakitnya ini nih, pasti cari tahu obatnya apa. Tapi kalau misalnya kayak nggak tahu obatnya gitu, biasanya ke dokter gitu Ibu. Kalau misalnya nggak reda-reda gitu. Oke.
Ada tambahan lagi mencoba untuk mencari dokter pengobatan ya. Itu berbagai contoh dari beberapa teman kalian semua ya untuk bagaimana proses perilaku pencarian pengobatan health seeking behavior dari kalian. Berarti dari teori ini benar, banyak mereka melakukan tindakan pertama adalah mengobati diri mereka sendiri. Ya, ini tidak salah secara antropologi kesehatan. Salah satu upaya mereka untuk mencari pengobatan biasanya secara tradisional yaitu mengobati diri mereka sendiri. Tetapi ada juga yang dia sakit langsung ke pengobat alternatif karena sudah langganan. Harusnya tidak ya, ke tempat-tempat sakit itu jangan jadikan langganan. Seharusnya perilaku ini dari awal perilaku yang pertama tadi pemeliharaan kesehatan itu sudah dikerjakan. Jadi ada tindakan-tindakan misalnya dimulai dari mengobati diri sendiri. Tadi ya, dengan cara browsing, dengan cara beli obat di warung ya. Atau ada juga yang pertama kali itu sebelum mengobati diri sendiri adalah no action. Tidak melakukan apa-apa. Sakit kepala, bawa tidur aja gitu. Jadi tanpa melakukan apa-apa ada juga seperti itu. Ada juga yang tadi beberapa temannya mencari tahu dengan googling informasi ya. Atau ada yang tadi beli obat di warung, self treatment. Atau ada yang ke pengobat tradisional. Kalau yang ibu-ibu mungkin ya atau orang tua ya, ditanya mungkin jawabannya itu. Karena saya tanya kepada kalian, para remaja, lebih banyak dokternya nyari di HP ya. Saya punya gejala ini tadi seperti Citra, kalau gatal-gatal gini saya nyarinya, coba lihat dulu tanda gejalanya seperti apa. Oh ternyata seperti ini, obatnya bisa beli di sini. Padahal itu harusnya kita mencoba untuk ke pelayanan kesehatan. Nah sehingga masih banyak perilaku seperti ini, mengobati sendiri, pergi ke alternatif ya. Mengakibatkan apa? Sistem pelayanan kesehatan kita kurang termanfaatkan. Ya, jadi pemanfaatan layanan kesehatan itu kurang. Nah, ini bagus nih buat kalian yang punya ide untuk penelitian. Bagaimana sih health seeking behavior pada remaja gitu. Itu bisa jadi satu topik sendiri. Ber-56 orang ini kira-kira ada yang tertarik di situ, tapi mungkin dari beberapa sisi yang dicari. Itu bisa ini sebagai topik penelitian. Kemudian ada juga yang sakit langsung ke pelayanan kesehatan. Nah ini beberapa di negara maju ya seperti di Singapura, mereka even cuma flu doang ya, batuk pilek doang, itu cepat langsung ke dokter. Tidak seperti kita, di kita paling tunggu 3 hari, kalau gejalanya enggak turun baru pergi ke dokter. Jadi nunggu apa? Nunggu parahnya dulu penyakit. Padahal kalau dari awal kita mengenali tanda dan gejalanya itu akan lebih cepat. Nanti kita belajar di indikator perubahan perilaku. Nah, sampai kalau orang yang sudah berkecukupan mungkin mereka mencari pengobatannya ke luar negeri. Jadi ini berbagai macam perilaku manusia dalam health seeking behavior. Ini dipelajari pada teman-teman di antropologi kesehatan dan sosiologi kesehatan itu bisa lebih dalam lagi untuk mempelajari bagaimana sih perilaku-perilaku mereka seperti ini. Kita tidak bisa menyalahkan kok masyarakat masih self treatment, mengobati sendiri, tidak bisa disalahkan karena ada berbagai latar belakang yang melatar belakangnya mereka melakukan itu. Secara sosio budaya itu memang ada. Atau pergi ke pengobatan kesehatan tradisional. Beberapa tempat ya, seperti di Kalimantan Timur, berbagai banyak etnis. Kalau orang Banjar misalnya kalau ada apa-apa, sudah ditawarin saja gitu ya. Saya dulu anak saya waktu kecil, tetangga saya banyak orang Banjar, kok anaknya kurus padahal makannya banyak, coba ditawarin ke nenek di sini gitu. Atau diapain gitu, dibidarain, misalnya seperti itu. Itu kita belajar secara budaya. Atau kalau suku Dayak itu ada namanya upacara belian. Jadi dikumpulkan orang-orang yang sakit untuk melakukan upacara tersebut.
Ada lagi tempat-tempat lain yang berbeda-beda masing-masing budaya. Jadi tidak salah juga mereka melakukan pengobatan alternatif dengan pengobatan tradisional. Sehingga tergantung kita ingin melihat bagaimana perilaku-perilaku mereka tersebut. Jadi di masyarakat kita ketahui perilaku pencarian pengobatan berbagai macam. Salah satunya seperti ini, ada yang self treatment, ada yang mencari pengobat alternatif, ada yang mencari pengobat tradisional, ada yang langsung ke layanan kesehatan, baik layanan kesehatan privat ataupun publik ya. Ada yang punya dokter pribadi sendiri ya, ada yang punya rumah sakit rujukan tersendiri. Kalau yang BPJS kan sudah ada tuh fasilitas pelayanan kesehatan pertama, kita harus kemana dulu. Jadi jangan langsung sakit itu langsung rumah sakit, tapi ke layanan rujukan pertama, misalkan ke klinik atau puskesmas. Karena hal tersebut ada urutan-urutan untuk pelaksanaan pengobatannya, tata laksana penanganannya. Bagaimana tata laksana penanganan sistem rujukan, nanti kalian belajar di AKK. Kalau kalian minatnya di AKK itu diajari bagaimana sistem pemanfaatan pelayanan kesehatan. Sampai mereka ada pun yang sampai ke luar negeri misalnya. Jadi itu health seeking behavior dari masing-masing orang itu berbeda. Kemudian yang ketiga adalah perilaku kesehatan lingkungan. Jadi di sini perilaku kesehatan lingkungan adalah seseorang bisa merespon lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Dan jika orang tersebut merespon, diharapkan lingkungan tersebut tidak akan mempengaruhi kesehatannya, sehingga kita bisa melihat respon mereka terhadap lingkungan sekitarnya itu baik, sehingga meningkatkan pemeliharaan kesehatan dirinya. Contohnya itu bagaimana mengelola pembuangan tinja, ya. Karena kita tidak bisa tutup mata, belum semua masyarakat Indonesia mempunyai jamban. Jadi bagaimana memiliki jamban yang sehat ya. Kalau rumahnya berdekatan, bagaimana cara membuat septic tank. Tahu ya septic tank ya, tempat pembuangan tinja. Jadi ada jarak-jarak tertentu, syarat tertentu bagaimana membuat septic tank yang aman. Jangan sampai kita yang menggunakan sumur, ada sumur di sebelah kanan kita. Nah, di sebelahnya ternyata tetangga kita membuat septic tank. Septic tanknya yang tanpa ditutup tanpa ada perlakuan khusus, sehingga air dari septic tank tadi merembes ke dalam sumur tetangganya. Nah, itu kan tidak baik. Nah, itu harus dipelajari juga. Nah, kalau kalian mempelajari kayak gitu, berarti belajar salah satunya di kesehatan lingkungan, bagaimana cara pembuatan jamban, pengelolaan jamban yang benar ya, sistem pembuangan sampah, misalnya pembuangan sampah, pembuangan limbah. Nah, hal tersebut itu sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Misalnya kebiasaan perilaku terhadap lingkungan, misalnya ada kebiasaan masyarakat yang BAB-nya di sungai. Mungkin di bagian hulu nanti BAB tadi ya, feses atau tinjanya itu terbawa ke bagian hilir. Nah, itu sementara nanti yang BAB di bagian hulu ada sedang sakit ya, di bagian hilir ternyata airnya dipakai untuk kehidupan sehari-hari, akhirnya terjadi penyebaran penyakit. Nah, itu pun harus dipahami bersama, sehingga ada juga perilaku kesehatan lingkungan itu masuk dalam perilaku kesehatan. Seperti mata kuliah pertemuan kita sebelumnya, bagaimana H.L. Bloom itu menyatakan status kesehatan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Nah, ini ya teman-teman di promosi kesehatan mencoba meramukan batuan lingkungan dan perilaku itu menjadi satu kesatuan yang akan meningkatkan status kesehatan seseorang. Nah, salah satunya adalah ini, bagaimana seseorang merespon lingkungan sekitarnya agar bisa meningkatkan status kesehatan. Nah, ini kembali ke tadi perubahan ke tingkah laku ya.
ada tingkah laku namanya kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini menurut Bloom, ini Bloom di sini bukan HL Bloom ya, tapi taksonomi Bloom atau tingkatan Bloom. Jadi ini dicatat bahwa Bloom tentang domain perilaku ini adalah taksonomi Bloom, bukan HL Bloom, bukan Hendrik L. Bloom ya. Jadi menurut taksonomi Bloom, domain perilaku ini dibagi menjadi 3 ranah atau 3 wilayah, 3 area atau 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah kognitif atau pengetahuan atau knowledge ya. Kemudian afektif atau sikap, dan psikomotor, tingkah laku atau tindakan. Jadi ini kalau kalian baca bukunya Pak Sukijonoto Atmojo itu dijelaskan dengan lebih rinci lagi bagaimana domain perilaku sesuai dengan taksonomi Bloom ini menjadikan dasar pada determinan untuk perubahan perilaku. Jadi kalau nanti kalian yang akan melakukan penelitian tentang perilaku, misalnya tentang pengetahuan, sikap, dan tindakan, bagian ini sangat penting untuk kalian pahami. Yang pertama yaitu kognitif atau pengetahuan atau knowledge ya, domain ini. Domain yang pertama. Nah, pengetahuan seperti yang pada pertemuan sebelumnya tentang perilaku umum manusia melalui pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi seseorang melakukan penginderaan. Seperti kemarin ya, pertemuan kemarin tentang penginderaan terhadap suatu objek. Nah, tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan. Jadi jika kita ingin mengetes ataupun mengukur pengetahuan, kita harus pastikan dulu orang tersebut terpapar atau pernah melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Misalnya kalian ingin meneliti tentang apa ya, kalau sekarang ini misal mau meneliti tentang COVID ya, COVID, bagaimana dampak COVID pada remaja misalnya. Nah, kita harus tahu dulu, ada pertanyaan penyaring terlebih dahulu. Apakah Anda pernah mengetahui tentang tanda dan gejala COVID? Apakah Anda pernah mengetahui tentang penyebab penyebab terjadinya COVID? Bagaimana penularan penyakit COVID ya? Dan sumber dari mana Anda dapatkan? Nah, itu sebagai pertanyaan penyaring untuk pengetahuan. Sehingga kita pada saat ingin memberi mengukur pengetahuan, kita sudah tahu bahwa orang tersebut sudah melakukan proses penginderaan terhadap objek atau tema atau topik yang akan kita ukur pada mereka. Nah, tingkatannya pada pengetahuan untuk sebelum kita melihat ke tingkatan pengetahuan, kita harus tahu dulu faktor-faktor apa saja sih yang akan mempengaruhi seseorang dalam pengetahuan dia. Yang pertama itu faktor internal. Ini yang kita sudah dapatkan minggu lalu ya, bagaimana tentang intelijensi, minat, kondisi fisik ya. Seseorang akan mendapatkan menerima pengetahuan pada saat kondisi fisiknya dalam kondisi sehat misalnya. Kemudian faktor eksternalnya, bagaimana dukungan keluarga pada orang tersebut ya, misalnya dukungan keluarga, dukungan masyarakat sekitarnya, sarana dan prasarana mereka dalam sekolah misalnya. Kan akan berbeda tuh sekolah pada sekolah yang mereka siswa-siswa yang pada sekolah dengan fasilitas sarana yang lengkap dengan mereka yang fasilitas dan sarananya yang kurang misalnya. Sehingga pengalaman belajarnya pun berbeda, sehingga pengetahuannya juga akan berbeda. Karena proses penginderaannya tidak sama. Atau kalian yang dari daerah dan dari Samarinda mungkin akan berbeda faktor eksternalnya, misalnya seperti tadi sarana dan prasarana di sekolahnya. Ini salah satu contohnya saja. Kemudian faktor pendekatan belajar. Nah, ini seperti kemarin ya, metode-metode belajar yang berbeda-beda itu pun akan mempengaruhi daya tangkap terhadap pengetahuan yang orang tersebut dapatkan. Mungkin ada teman yang lain misalnya Gazela kalau belajar dengan menyuarakan, ngomong gitu misal, tapi
Niluh Nyoman biasanya kalau belajar itu harus merangkum dulu. Sementara Citra belajarnya dengan cara mungkin dengan diskusi dengan teman ataupun menulis kembali ya. Itu kan berbeda-beda. Nah, ini pun akan mempengaruhi dalam mendapatkan pengetahuan dari orang-orang tersebut. Nah, tingkatannya, jika Anda ingin mengukur tingkatan, mengukur mereka itu pada tahapan mana sih, ya. Misalnya ada pada tahapan tahu. Nah, di sini artinya bahwa seseorang itu hanya kita minta untuk mengingat saja, merecall terhadap materi yang sudah diberikan. Nah, seperti saya tadi di awal, saya menanyakan apa ada yang masih ingat apa itu sifat khusus manusia, itu masih sebatas recall. Jadi pertanyaan yang saya lontarkan tadi itu merupakan tingkatan paling dasar dalam pengetahuan. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, diinterpretasikan, jadi bisa menjelaskan contoh-contohnya seperti apa misalnya. Jadi bisa menjelaskan lebih lanjut apa yang sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga, aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya. Misalnya seperti tadi pertanyaan saya, bagaimana pengalaman kalian tentang sakit? Tadi ada beberapa temannya, ada yang menyatakan dengan cara googling, mencari tahu, ada yang langsung mengobati sendiri dengan beli di warung, ada juga yang pergi ke dokter. Itu merupakan tingkatan pengetahuan sudah masuk ke aplikatif, sudah mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat tadi analisis. Nah, analisis ini kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi dan ada kaitannya dengan yang lain. Jadi analisis di sini kalian sudah melakukan tuh proses analisis, berarti masuk ke tahapan keempat. Contohnya seperti kemarin pertemuan di komunikasi kesehatan. Kalian mendapatkan tugas untuk mencari media komunikasi media massa. Bagaimana menganalisis disesuaikan dengan struktur yang saya minta. Kan ada tuh, ada tipe medianya apa, kemudian aspek apa yang dirubah, kemudian settingnya di mana, bagaimana isinya. Itu analisisnya disesuaikan dengan struktur yang sudah saya berikan. Dan kalian sudah masuk tahapan itu. Jadi tugas Komkes kemarin itu merupakan tugas pada tahapan pengetahuan di tahapan 4. Berarti sudah lebih tinggi lagi. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah sintesa, menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan. Nah, ini biasanya sudah lebih tinggi lagi daripada analisis ya. Jadi bisa menghubungkan bagian-bagian yang lainnya. Seperti kemarin kalian belum menghubungkan ke bagian yang lainnya, tapi untuk yang Komkes ya masih dalam lingkup Komkes saja. Itu nanti kalau saya ada tugas lagi bisa saja misalkan dari Komkes tadi dianalisis lagi dengan sintesa bagaimana dengan pertemuan mata kuliah dasar promosi kesehatan saat ini, misalnya saat pertemuan hari ini, itu sudah masuk ke arah sintesa karena sudah menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah evaluasi. Ini merupakan tingkatan pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu di mana evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi dan objek. Jadi bagaimana Anda bisa mengevaluasi, seperti media kemarin kalau sampai evaluasi, Anda bisa tambahkan misalnya pertanyaan tentang bagaimana efektif media podcast terhadap perubahan perilaku. Nah, Anda mau mencoba untuk mengevaluasinya. Nah, itu belum saya berikan karena Anda belum mendapatkan teori bagaimana cara mengevaluasi media. Nah, cara mengevaluasi media nanti dipelajari di dasar media atau di pengembangan media promosi kesehatan.
Nah, itu belum sampai ke situ karena materinya belum disampaikan sampai ke situ. Anda kemarin sudah belajar proses sampai ke analisis. Ini sudah sangat bagus ya proses tingkatan pengetahuannya. Nah, nanti pada saat Anda ingin melakukan penelitian, Anda harus tetapkan penelitian Anda itu apakah hanya tahapan tahu saja atau memahami atau aplikasi ya, atau sampai ke evaluasi. Jadi ini tergantung dari instrumen penelitian Anda dan tujuan penelitian Anda ini seperti apa. Jadi itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu pada saat Anda ingin melakukan penelitian. Misalnya ya, jadi dari sekarang sudah digambarkan tuh seperti apa kira-kira Anda mau melakukan skripsi nanti. Nah, untuk saat ini kan banyak proposal dilakukan secara online. Nah, Anda harus sering cari tahu itu kapan ada proposal, seminar proposal dilakukan secara online. Untuk kalian semester ini pun bisa mengikutinya di saat Anda mungkin tidak ada perkuliahan atau waktu kosong. Jadi dari awal Anda sudah mencoba terbiasa dengan hal-hal kegiatan-kegiatan akademis. Karena ini akan membantu Anda bagaimana kalian bisa menempatkan tingkatan pengetahuan kalian selama ini. Apakah selama ini hanya masih dalam tahapan 1 saja, hanya tahu doang gitu, atau kalian sudah sampai ke tahapan 6, bisa mengevaluasi segala materi yang sudah diberikan. Nah, lanjut ke bagian kedua adalah domain sikap atau attitude ya. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Jadi belum kelihatan sikap itu tidak terlihat, tapi kita bisa ukur sikap tersebut. Nah, si Alport ini dia menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3 pokok. 3 komponen pokok yaitu berupa keyakinan, ide, konsep terhadap suatu objek. Jadi misalkan kalian, aku punya ide loh, gini-gini. Nah, itu kalian sudah punya sikap. Ya. Kemudian juga kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. Ini bisa dalam bentuk sikap itu kita tunjukkan dengan menggunakan skala Likert. Biasanya kita menggunakan skala Likert ya. Nanti di metodologi penelitian mungkin akan kalian pelajari. Skala Likert itu biasanya ada rentang 3, rentang 5, dan 5, kemudian 7, dan selanjutnya yang penting ganjil. Mungkin kalian pernah mendapatkan instrumen pertanyaan, instrumen kuesioner penelitian yang sebaran jawabannya itu setuju, netral, ragu-ragu, tidak setuju. Jadi ada 3 pilihan. Nah, itu merupakan pertanyaan untuk menjelaskan sikap ya. Atau di sini sikap ini masih berupa kecenderungan untuk bertindak atau niat. Jadi masih berupa niat saja, belum diwujudkan dalam tindakan, itu masuk ke dalam sikap. Jadi sikap itu adalah bagian dari niat. Nah, tingkatannya dalam sikap ada 4. Kalau pengetahuan tadi ada 6, kalau sikap ini ada 4. Yang pertama menerima. Artinya di sini menerima bahwa subjek atau orang tersebut mau dan mempertimbangkan stimulus yang diberikan. Jadi menerima apa yang diberikan ya. Misalkan seperti Anda sekarang ini duduk dengan tenang di depan layar laptop atau layar HP dan mendengarkan perkuliahan dari saya, ini sudah menunjukkan sikap menerima. Nah, berbeda dengan tadi saya bertanya ke Citra dan teman-teman yang lainnya, mereka sudah merespon, sudah masuk ke tahapan kedua dalam sikapnya. Jadi memberikan jawaban atau respon setelah pada saat ditanya. Nah, itu beberapa teman Anda sudah menunjukkan sikap merespon, berarti sudah masuk ke tahapan kedua. Nah, untuk Anda semua masih dalam tahapan pertama, menerima, mengamati objek yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga, tingkatan sikap yang lebih tinggi lagi adalah menghargai.
Nah, menghargai di sini yaitu mengajak atau mendiskusikan suatu masalah kepada orang lain. Misalnya setelah Anda dapatkan hari ini, mungkin ada temannya yang lain, tadi pertemuan tadi apa aja sih? Saya kok masih tidak paham ya tentang sikap ini. Nanti temannya yang lain menjawab, memberikan melakukan diskusi, itu sudah masuk ke sikap yang ketiga, yaitu menghargai. Dan yang paling tinggi dari sikap adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap keputusan yang diberikan. Jadi segala sesuatu dari hasil sikap itu harus ditunjukkan dengan bertanggung jawab. Jadi sikap yang paling tinggi yaitu sikap dengan bertanggung jawab. Dibuktikan dengan apa? Dengan kita menerima segala konsekuensi dari keputusan yang kita pilih. Kadang ada orang yang tidak bertanggung jawab, sudah ngambil keputusan tersebut, akhirnya apa? Menyalahkan pada orang lain. Kamu mungkin yang menyarankan gitu, jadi aku kayak gini. Kan ada seperti itu ya. Atau menyalahkan orang lain. Padahal harusnya itu dia bisa tunjukkan sikap bertanggung jawabnya. Kalau keputusan itu salah, ya akui bahwa itu salah ya. Kalau keputusan tersebut ada kekurangan, ya mencoba untuk meminta maaf jika ada kekurangan dan mencoba untuk memperbaikinya. Jadi itu sikap ya. Yang ketiga yaitu untuk domain perilaku adalah praktek atau tindakan. Nah, praktek ini di sikap sendiri tadi, sikap itu belum otomatis mewujud dalam suatu tindakan ya, atau overt behavior atau tindakan terbuka. Nah, untuk dari sikap menjadi tindakan terbuka itu harus ada dukungan yang memungkinkan dia untuk melakukan tindakan tadi. Seperti tadi merespon, pada saat saya bertanya minta respon, ternyata ada yang tidak merespon. Kemungkinan bisa jadi internetnya tidak mendukung. Ya, jadi tidak terjadi interaksi. Nah, itu masuk dalam praktek. Jadi sikap saja mungkin tadi yang saya tanya, ada beberapa yang saya tanya tidak merespon. Bisa jadi dia sudah mau ngomong, tapi kok pada saat mau buka, ternyata fasilitas di rumah, internet di rumah tidak mendukung dia untuk berbicara. Jadi sikapnya sudah ada, ya, dia mau mencoba merespon, tapi kondisi situasi pendukung di sekitar tidak memungkinkan dia untuk melakukan praktek tadi. Jadi di sikap itu kalau mau menjadi tindakan harus adanya support ataupun dukungan dari lingkungan sekitarnya. Nah, pada praktik itu sama dengan sikap, dia mempunyai 4 tingkatan. Tingkatan pertama pada praktik adalah persepsi. Jadi seseorang mempersepsikan sesuatu, misalnya dia bisa mengenal dan memilih objek yang ada hubungannya dengan topik saat ini, misalnya atau saat dilakukan penyuluhan, itu merupakan tingkat praktik pertama. Misalnya bagaimana ibu-ibu yang hadir pada penyuluhan hari ini, apakah ada yang bisa menunjukkan mana makanan yang mengandung, sayuran yang mengandung vitamin A. Misalnya ibu tadi menyebutkan sayuran A, B, C itu pada tahapan tingkatan pengetahuan hanya pada tahapan tahu, tahapan 1. Kemudian dia tadi menjawab, berarti pada sikapnya merespon, tahapan 2 sikapnya. Nah, pada praktiknya, pada tingkatan praktik, kalau dia bisa memilih yang A, dia pilih, pegang tuh si buahnya, buah A, buah B, buah C. Berarti dia sudah masuk ke tahapan praktek persepsi. Ya, jadi itu urutan-urutannya jika Anda misalkan mau melakukan penyuluhan, evaluasi pada hasil penyuluhan ini, ibu-ibu peserta penyuluhan berada pada tingkatan pengetahuan 1, yaitu tahu, dengan tingkatan afektif atau sikap pada sikap yang kedua, yaitu merespon. Sementara untuk praktiknya mereka berada pada praktek tingkat 1, yaitu persepsi. Jadi itu penilaian dalam
misalkan dalam penyuluhan ya. Nanti untuk praktek penyuluhannya di semester 4 promosi dan pendidikan kesehatan. Kalian kemarin komunikasi penyuluhan itu masih dalam tahap teorinya. Nah, praktek yang kedua adalah respon terpimpin. Jadi di sini seseorang itu bisa melakukan jika dikasih contoh. Anda mungkin sering lihat di ini ya, berkaitan dengan COVID sekarang atau sebelumnya juga sudah ada, di wastafel-wastafel suka ada itu CTPS. Sering lihat ya? Nggak usah di luar, di kampus kita pun ada itu. Nah, kalau yang masih belum hafal, kita melakukan cuci tangan yang ngikutin gambar yang ada di depan wastafel itu, ya di atas wastafel yang pada saat kita akan cuci tangan, kita mengikuti arahan urutan dari gambar-gambar di posternya itu, berarti kita masuk respon terpimpin. Kita melakukan sesuai dengan urutan, ya, urutan yang dicontohkan. Tapi kalau kita sudah masuk ke bentuk yang mekanisme, yaitu kita tanpa lihat contoh itu lagi, langsung cuci tangan sesuai dengan urutan yang benar. Tanpa melihat itu berarti sudah secara mekanisme sudah bisa melakukan sesuatu kegiatan dengan urutan yang benar sesuai dengan petunjuknya. Tanpa melihat lagi. Nah, kemudian kalau yang kelima adalah adoption. Adoption sini adalah praktek ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, yaitu dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut. Jadi adopsi ini seperti Anda mungkin CTPS tadi ya, sudah CTPS dilengkapi dengan mungkin ditambah dengan hand sanitizer, itu bisa jadi. Ini saya mengulang nih di tahapan adopsi ini. Ya, menurut Roger, saya ingatkan lagi, Roger yang biasa kita sebut dengan AYETA ya, yaitu kesadaran, awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption. Ini saya sering ulang-ulang biar kalian hafal dan secara mekanis sudah bisa menjelaskan bagaimana itu adopsi perilaku. Karena ini seringkali kita pakai untuk melihat, ini yang paling mudah ya, dari Roger ini yang paling mudah, karena dia menggunakan teknik komunikasi untuk bisa merubah perilaku orang untuk mau mengadopsi perilaku yang baru. Dari awareness tadi ya, kemudian diberikan adanya interest terhadap stimulusnya, kemudian misalnya tadi ya awareness bagaimana sih CTPS itu yang baik dan benar, kemudian dia mencoba interest dengan stimulus-stimulus yang ada, misalkan dengan poster-poster ya, dia mencoba membaca, kemudian dia mencoba mengevaluasi bagaimana sih proses CTPS dengan benar, kemudian menimbang-nimbang waktunya misalkan cuma 20 detik dia lakukan, bagaimana dia lakukan, mencoba untuk melakukan itu tiap kali mau melakukan satu kegiatan atau setelah satu kegiatan dia cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah ada dan waktu 20 detik misalnya. Nah, kalau itu jadi satu kebiasaan, dia akan melakukan itu secara otomatis. Ya, sudah adopsi akan tanpa disuruh, tanpa ada yang mengingatkan, dia sudah langsung cuci tangan. Nah, ini sudah banyak ya adopsi CTPS ya. Salah satunya kita kalau masuk ruangan, kita cuci tangan dulu. Kalau masih belum adoption, belum jadi kebiasaan ya, masih mekanik saja, itu biasanya kita diingatkan. Mungkin kalau mau masuk ke bank ya, kadang lupa. Yang sering saya tahu itu kalau masuk bank biasanya satpamnya akan menegur kalau kita belum cuci tangan. Kalau kita sudah cuci tangan, satpamnya akan menunjuk kita ke langkah-langkah selanjutnya. Ini salah satu contoh saja. Dengan adanya COVID sekarang ini kita banyak sekali melihat bagaimana perubahan perilaku, bagaimana adopsi perilaku-perilaku yang baru. Itu kita bisa belajar banyak dengan adanya program, dengan adanya pandemi ini. Jadi satu sisi pandemi membuat kita terkungkung ya, terbatasi semuanya.
Tapi di sisi lain kita sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, untuk perubahannya tadi kan sudah kita pelajari tentang tingkatan-tingkatan dari domain perilaku ya, baik domain pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, ini bagaimana sih perubahan untuk adopsi perilakunya dan indikatornya? Ini kita melihat dari masing-masing domain ya, pada perubahan pada perubahan sikap, pada perubahan pengetahuan, pada perubahan tindakan. Nah, ini adopsi perubahan ini dikaitkan dengan perilaku kesehatan ya. Ini ada kaitannya dengan perilaku kesehatan. Yang pertama yaitu indikator yang digunakan pada perubahan pengetahuan, yaitu kita melihat pengetahuan tentang sakit dan penyakit. Jadi kita harus tahu dulu pada masyarakat apakah mereka mengetahui tanda dan gejala penyakit. Seperti kalian tadi mencoba cari tahu dulu, saya sakit ini tanda gejalanya apa ya? Kemajuan teknologi sekarang ini lebih mudah. Dengan browsing saja kalian mungkin sudah banyak dapat informasi. Berbeda mungkin 30 tahun yang lalu seperti pada saat zamannya Anda, zamannya saya dengan zamannya Anda saat ini berbeda sekali. Kita kalau mau tahu tanda dan gejala, waktu saya dulu saya harus pergi dulu ke perpustakaan. Itu prosesnya panjang untuk pergi ke perpustakaan dulu, kemudian mencari buku juga enggak semua buku kita dapatkan. Untuk mencari informasi setelah buku kita dapatkan, kita harus baca dulu daftar isinya untuk dapat informasi yang kita cari. Jadi proses untuk mencari itu cukup lama dibandingkan saat ini. Saat ini beberapa detik saja informasi yang Anda cari itu akan mudah didapatkan. Tinggal bagaimana kita memilah-milah mana informasi yang akurat, mana informasi yang tidak akurat. Ini indikatornya kita lihat pengetahuan tentang sakit dan penyakit, yaitu apakah dia tahu gejala-gejalanya, apakah dia tahu penyebab penyakit tersebut, bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesehatan dia ya. Jadi itu pengetahuan tentang itu harus cari dulu. Kemudian yang kedua juga kita melihat bagaimana pengetahuan dia tentang cara pemeliharaan kesehatan dan cara hidup sehat. Kita harus tahu dulu apakah dia tahu bagaimana untuk memelihara kesehatannya. Misalnya apakah dia memiliki pengetahuan tentang cara hidup sehat yang baik dan benar seperti apa, mengetahui tentang gizi-gizi pada makanan, ya, atau mengetahui bagaimana cara memelihara atau mengolah limbah-limbah di dalam rumah misalnya. Saya pernah ada lihat itu satu YouTube seseorang yang dia benar-benar zero waste. Jadi sedikit sekali atau bahkan dia tidak ada sampah di dalam rumahnya. Jadi kalau dia berbelanja keluar, dia sudah siapkan semuanya tanpa ada plastik yang dia bawa pulang. Ya. Kalaupun kemasan, dia mencoba untuk beli yang refill. Kemudian semuanya itu sampai dalam rumah pun semua kegiatan yang dia lakukan itu sampah yang didapatkan itu dia coba daur ulang kembali. Sampah yang organik dia bikinkan pupuk, kalau yang anorganik misalkan seperti plastik-plastik dia manfaatkan kembali ya, masih bisa dipakai dia pakai, atau kalaupun tidak bisa dipakai lagi dijadikan eco-brick gitu. Jadi betul-betul tertata dengan rapih. Ya, itu kita harus tahu dia bisa melakukan kayak gitu karena dia punya pengetahuan yang cukup bagaimana pengelolaan cara hidup sehat dengan lingkungannya. Nah itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan. Karena seperti Hendrik Elblum katakan bahwa status kesehatan dipengaruhi dengan lingkungan. Kalau kita sadar dengan lingkungan kita aware dengan lingkungan kita, minimal lingkungan sekitar rumah akan tercipta rumah yang sehat. Kalau rumah yang sehat, insya Allah penghuninya juga akan ikut sehat. Misalnya
jendela, pintu ya, jendela ya. Jendela kalau pagi harusnya dibuka biar udara dari luar masuk, udara dari dalam keluar. Jadi pertukaran udara. Tapi nyatanya sekarang kita sering lihat ya, banyak rumah-rumah ada jendela tapi jendelanya tidak pernah dibuka. Jadi untuk kalian yang mungkin di rumahnya menggunakan AC, yaitu tetap bisa dilakukan untuk bagaimana melakukan perubahan pertukaran udara. Jadi ada beberapa saat AC tersebut juga harus dimatikan untuk terjadi pertukaran. Nah ini juga tidak langsung orang tersebut melakukan tindakan tadi, tapi kita harus tahu dulu apakah dia mengetahui tentang kesehatan lingkungan. Salah satunya tadi kesehatan lingkungan rumah, bagaimana kriteria rumah yang sehat, bagaimana pengelolaan jamban yang benar. Jadi itu sebelum ketindakan kita harus tahu dulu pengetahuan dianya. Karena seperti pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan ya di komunikasi kesehatan, seseorang tidak akan melakukan tindakan kalau tidak memiliki pengetahuan dan sikap yang benar. Jadi tidak ujuk-ujuk, kecuali tindakan reflektif seperti tadi yang otomatis. Tindakan reflektif itu tidak ada pengetahuan, tidak ada sikap lagi, karena refleks ya. Kena api, tangan langsung tarik gitu. Panas sedikit, langsung misalkan kena panas matahari, refleks tangannya langsung nutup gitu ya. Apalagi cewek-cewek yang sudah pakai skincare. Itu pasti tutup dengan jelas loh. Aduh, nanti kayak ini ya, skincare. Saya pernah dapat dengaran ada yang celetak-celetuk. Waduh, skincare saya 5 juta, kenapa panas-panas begini, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu dia sudah punya pengetahuan tentang itu misalnya. Jadi kita harus tahu dulu pengetahuan dia tentang sakit dan penyakit itu seperti apa, melihat tanda dan gejala, penyebab dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan tentang cara pemeliharaan kesehatan, misalnya dengan olahraga, diet gizi seimbang, itu baru pengetahuannya dulu, belum ketindakannya. Kita harus ukur dulu pengetahuan tersebut. Setelah pengetahuan itu dapatkan, kita lihat juga perubahan perilaku pada perubahan sikap, yaitu kita lihat indikator sikapnya, sikap terhadap penyakit, sakit dan penyakit, apa yang dia rasakan dengan sakit dan penyakitnya tersebut, apakah dia acceptance ya, menerima ya, atau dia denial atau menolak dengan sakitnya. Kita bisa buat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan skala Likert ya, dengan menggunakan skala Likert. Bagaimana komponen-komponennya itu dipelajari di epidemiologi penyakit ya, mau penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular. Kemudian sikap cara pemeliharaan dan cara hidup sehat, apakah yang sudah mereka bisa berikan, bisa kita ukur bagaimana cara pemeliharaan kesehatan mereka, apakah mereka meyakini bahwa olahraga yang teratur itu bisa meningkatkan status kesehatan mereka, kemudian cara hidup sehat seperti apa, itu diukur dengan menggunakan skala Likert. Kemudian yang ketiga itu sikap terhadap kesehatan lingkungan. Bagaimana sikap dia terhadap membuang sampah misalnya. Apakah ada perilaku membuang sampah sembarangan, apakah di rumahnya tersedia tempat sampah ya. Yang masih miris ini perilaku sikap terhadap kesehatan lingkungan itu masih banyak orang yang menggunakan mobil misalnya tapi membuang sampahnya masih sembarangan. Jadi keberadaan seseorang yang misalkan keberadaan ekonomi tidak ditunjukkan dengan sikap kesehatan yang baik. Banyak lagi misalkan ada yang membuang sampah dengan cara dilempar, tidak turun dulu dari kendaraannya, kemudian dimasukkan ke tempat pembuangan sampah sementara yang ada di pinggir jalan. Itu pun kita bisa lihat sikap-sikap seperti itu. Walaupun dalam artian kita lihat bagaimana urutan-urutan sikapnya tadi. Apakah dia menerima, kalau seperti tadi yang membuang dengan sembarangan itu berarti sikap yang keempat yang tidak bertanggung jawab. Harusnya dia bertanggung jawab terhadap putusannya, tapi dia tidak bertanggung jawab. Nah, itu kita lihat indikator-indikatornya tadi. Jadi untuk indikator dari perubahan perilaku, sikap,
tindakan, dan pengetahuan itu lari lagi ke perilaku kesehatan ya, yang 3 tadi. Yang selanjutnya yaitu yang perubahan pada tindakan atau praktek, yang perubahan ketiga. Nah, pada perubahan ini, pada perubahan yang ketiga ini kita lihat indikatornya. Misalnya indikator yang pertama, tindakan yang berhubungan dengan penyakit. Apakah dia melakukan upaya pencegahan penyakit? Misalnya dia sudah tahu tentang manfaatnya vaksin, dia bersikap positif bahwa vaksin itu bagus untuk kesehatan, baik untuk kesehatan. Kemudian apakah dia melakukan vaksinasi? Ya, kalau dia tidak melakukan vaksinasi berarti dia indikator perubahan tindakannya belum sampai dia lakukan, ya. Kemudian pada tindakan yang kedua ya, indikator yang kedua untuk perubahan tindakan yaitu bagaimana tindakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatannya. Apakah sudah melakukan diet secara seimbang misalnya, apakah sudah bisa melakukan olahraga gitu. Dan mungkin tindakan kesehatan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan jamban dan lain sebagainya. Nah, untuk indikator perubahan perilaku pada tindakan ini kita mengukurnya dengan observasi. Berbeda dengan pengetahuan dan sikap. Kita bisa menggunakan kuesioner ya. Tapi kalau untuk indikator tindakan atau praktek, kita harus menggunakan observasi. Kalaupun tidak menggunakan observasi, seperti teman-teman di gizi, mereka bisa menggunakan recall nutrisi. Misalkan selama 1 hari ini Anda makan apa saja, makan siangnya apa, makan sore apa, ya makan malamnya apa. Jadi itu dicatat, itu bisa untuk melihat perilaku dia. Jadi untuk indikator-indikator tadi, untuk indikator pengetahuan dan sikap biasanya kita bisa menggunakan untuk mengukurnya menggunakan instrumen kuesioner, instrumennya ya, bisa pertanyaan-pertanyaan. Tapi untuk indikator tindakan kita menggunakan observasi. Jadi harus diobservasi benar-benar dia membuang sampah pada tempatnya, oh ada kelihatan ya. Kemudian misalkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, oh dilihat dari apa? Dari kunjungan, dia pernah mengunjungi pelayanan kesehatan. Jadi harus betul jelas masing-masing indikator tersebut diukur sesuai dengan alat ukurnya. Oke, itu untuk perubahan pada masing-masing tingkatan disesuaikan dengan perilaku kesehatannya. Jadi ada perilaku pemeliharaan kesehatan, ada perilaku pelayanan kesehatan, dan perilaku kesehatan lingkungan. Nah, yang terakhir adalah sosio-psikologi perilaku kesehatan. Nah, kita sering sekali melakukan upaya untuk mengubah perilaku seseorang. Nah, ini salah satu tugas dari teman-teman di Promkes untuk mempromosikan kesehatan kepada masyarakat, yaitu upaya membujuk orang untuk mengubah gaya hidupnya. Namun, kita seringkali ada hambatan-hambatan pada saat kita akan melakukan program-program tadi. Beberapa faktor kesulitan dalam melakukan upaya promosi kesehatan. Salah satunya ya ini ada 3 faktor yang disebutkan. Yang pertama yaitu sulit meyakinkan bahwa kepada orang bahwa mereka rentan terhadap risiko kesehatan. Seperti COVID saat ini ya, protokol kesehatan selalu digencarkan untuk dilakukan. Namun banyak yang abai, terutama kaum muda, karena merasa mereka menyatakan saya masih muda, sistem imun saya masih bagus gitu. Padahal nyatanya yang terkena COVID sampai dirawat dan parah itu pun banyak juga dari orang-orang yang muda tadi. Sehingga di sini masih sulit sekali untuk meyakinkan bahwa orang tersebut atau mereka itu rentan terhadap risiko kesehatan. Sehingga ini
peran dari sosiopsikologi terhadap perilaku kesehatan sangat berpengaruh sekali bagaimana untuk melihat masing-masingnya. Kemudian yang kedua, bahkan jika kita meyakinkan mereka itu rentan, itu mungkin tidak cukup memotivasi mereka berubah. Ada mereka yang yakin rentan ya, seperti orang tua misalkan, iya saya rentan untuk terkena penyakit COVID. Tapi memotivasi mereka untuk diberi vaksin itu mereka tidak mau untuk melakukan vaksin misalnya. Alah, saya ngapain divaksin? Saya sudah tahu kalau saya rentan bisa terkena penyakit. Makanya saya tidak pergi kemana-mana. Nah, alasan pada lansia itu tidak mau divaksin, salah satu penelitian teman-teman Promkes di Jakarta, mereka menyatakan seperti itu. Banyak dari lansia menyatakan bahwa diri mereka itu rentan terhadap penyakit, makanya mereka sadar untuk tidak bepergian. Tapi mereka lupa, atau para lansia lupa kalau mereka di rumah, tetapi orang di sekitar rumahnya, orang di dalam rumahnya itu mereka yang bepergian, sehingga apa, rentan juga mendapatkan keterpaparan atau mendapatkan penyakit tadi. Jadi terjadi kepaparan pada lansia pun cukup tinggi kalau mereka tinggal bersama dengan orang yang mobilisasinya cukup tinggi. Jadi nah di sini memotivasi mereka, akhirnya memotivasi mereka juga susah gitu, karena mereka sudah yakin tapi mereka tidak mau untuk dimotivasi untuk berubah. Dan yang ketiga, bahkan jika individu itu dibujuk untuk berubah perilaku yang mengganggu kesehatan, mereka sering merasa sulit untuk bertindak. Nah, mereka sudah merasa rentan, sudah termotivasi, tapi mereka tidak bisa bertindak apapun, seperti yang orang lansia tadi misalnya. Ya, saya ya sudah, saya mau vaksin gitu, tapi tempat vaksinnya jauh. Tapi ternyata vaksin harus antri. Ternyata vaksin perlu waktu yang lama untuk pergi ke sana. Nah, itu mereka hanya sebatas niat saja gitu. Nah, ini masih sulit juga, sehingga di sini perlu beberapa teori untuk membantu merubah mereka ke arah yang lebih baik. Nah, itu beberapa teori yang akan kalian pelajari dan kalian amati dan analisa, masuk ke tahap analisa ya, ke pengetahuan tadi. Ini diharapkan untuk pertemuan ke-14 kita akan mempelajari bagaimana sih teori-teori sosiopsikologi dalam mengubah gaya hidup masyarakat atau mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan ini yang harus Anda persiapkan dalam kelompok untuk pertemuan ke-14. Kalian ada lebih dari 50 ya. Berarti kelompok yang ke-6 berarti sampai 6 kelompok ya. Jadi Anda sekarang silakan Anda membagi menjadi 6 kelompok, bagi mau sesuai urutan absen atau kalian membagi diri kalian sendiri, saya persilahkan. Untuk PJ-nya bisa membagi menjadi 6 kelompok ya. Kelompok pertama tentang teori sosial kognitif, teori ya, SCT atau SLT. Salah satunya saja, misalkan Anda mau ambil ya, kalau yang L itu bukan kognitif, tapi learning, social learning teori. Atau Anda mau ngambil sosial kognitif teori. Dua-duanya boleh, atau salah satu saja tidak apa-apa. Ya, untuk sosial kognitif teori atau social learning teori untuk kelompok 1. Kelompok 2 tentang health belief model. Kalau social learning teori sepertinya di komunikasi kesehatan kita sudah belajar ya. Anda bisa menggunakan di sosial kognitif teori atau SCT untuk kelompok 1. Kelompok 2 health belief model. Kelompok 3 yaitu teori stimulus organism menurut Skinner. Ini teori Skinner ya, SOR.
Kemudian teori yang keempat, Lawrence Green. Lawrence Green yang kemarin juga ada ya, sudah saya singgung di komunikasi kesehatan, tapi masih sedikit. Nah, di sini Anda bisa tambahkan lebih lanjut. Kemudian yang kelima adalah teori Friends Behavior, TRA dan TPB. Karena TPB itu sedikit saja, TRA dan TPB, jadi dua teori ini untuk kelompok 5 harus disajikan. Dan yang terakhir pada kelompok 6 yaitu teori tentang antecedent, behavior, sama consequence. Jadi dibuat nanti makalahnya dan presentasi untuk pertemuan ke-14 ya. Setelah Lebaran berarti. Jadi mohon maaf Lebarannya Anda mungkin ada sedikit diskusi dengan teman-teman kelompoknya ya tentang mempelajari tentang 6 teori ini. Silakan PJ membagi kelompoknya atau kalian mau membagi kelompok sendiri menjadi ber-56 anak mahasiswa ini menjadi 6 kelompok ya. Oke, itu tugas presentasi pada pertemuan ke-14 dan materi hari ini tentang konsep perilaku kesehatan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Untuk tugasnya sudah paham? Ini saya bingung karena tidak ada yang merespon ini. Apakah yang saya sampaikan ini Anda paham atau tidak? Karena belum ada yang merespon. Ibu, saya sudah paham Ibu. Ibu, Oke. saya mau izin nanya, Bu. Iya, silakan siapa yang ingin bertanya. Jadi tugasnya itu bikin makalah dan PowerPoint ya, Bu? Iya, bikin makalah sama presentasi. Oke, makasih, Bu. Iya. Bentuk makalahnya saya bebaskan kepada Anda, tapi sambil proses belajar bisa mungkin pinjam punya kakaknya bagaimana sih prosedur untuk membuat karya tulis ya, membuat skripsi bentuknya seperti apa, ikutin saja. Jadi tinggal isinya ada pada teori tugas sekarang, tapi susunannya misalkan marginnya berapa, spasinya berapa, kemudian pakai hurufnya apa, fontnya berapa, itu dari sekarang mencoba mengikuti panduan penulisan skripsi. Jadi Anda pada tugas-tugas berikutnya Anda sudah terlatih, sudah terbiasa dengan membuat makalah ataupun membuat tugas disesuaikan dengan kriteria penulisan skripsi. Sehingga apa? Anda sudah terbiasa akhirnya pada saat tulis skripsi itu tidak acak-adut ya. Karena saya masih lihat kakak kelas Anda membuat penulisan skripsi, baru penulisan saja masih acak-aduk. Ada spasinya 2, ada spasinya 1. Itu kan kelihatan sekali itu. Kemudian ada tulisannya pakai Arial, di paragraf berikutnya pakai Time New Roman gitu. Itu kan jadi kurang apa? Kurang rapi. Nah, dari sekarang saya sarankan kepada Anda, walaupun saya bebaskan, tapi coba Anda mengikuti prosedur penulisan skripsi yang dasarnya. Ya, misalkan tadi ya, secara umum marginnya berapa, spasi berapa, fontnya berapa, bentuk hurufnya apa, ya kayak gituan. Silakan Anda mengikuti itu. Sehingga saya pun membaca makalah Anda akan enak dibaca karena semua sesuai dengan tata aturan penulisan yang sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Untuk ke-6 kelompok ini presentasinya di 1 hari pertemuan itu, Kak Ibu, di pertemuan ke-14. Iya, 1 hari. Nanti Baik, kan Ibu, terima kasih. dibagi masing-masing berapa sesi, satu sesi berapa menit gitu. Jadi nanti Anda silakan dalam satu slide itu
siapa yang jadi presenternya, siapa yang jadi moderatornya. Ya nanti belajar bagaimana berdiskusi. Nah, ini saya yang repot nih, nanti ada yang online dan offline ya. Itu yang saya nanti harus diatur kembali. Jadi ada semua organisasi pada saat presentasi itu kelompok itu yang handle. Siapa yang jadi notulennya, siapa yang jadi moderatornya, siapa presenternya. Kalau yang sudah presenter itu silakan tugasnya selesai, tinggal nanti kalau ada pertanyaan yang jawab yang belum melakukan tugas. Jadi biar adil semua mahasiswa dalam kelompok itu ada nilainya. Jadi yang presenter siapa, kemudian yang jadi moderatornya siapa, yang sebagai menjawab pertanyaan siapa. Jadi itu harus ini ya, harus terbagi dengan rata. Jadi tidak ada yang dominan. Jadi dia jadi presenter, dia juga jadi MC-nya ya, jadi pemandunya, kemudian dia juga yang jawab pertanyaan-pertanyaan teman-temannya. Nanti akhirnya yang dapat nilai dia sendiri gitu. Jadi ini mencoba Anda untuk bagaimana mengorganisasi teman dalam kelompoknya. Kadang karena saya juga pernah jadi mahasiswa ya, ada yang mahasiswa hanya numpang nama doang ya, ada. Nah itu saya tidak mau seperti itu karena ini proses belajar bersama. Jadi kalian pun harus mendapatkan pengalaman yang sama. Jadi kalau ada cuma numpang nama doang kan berarti dia tidak tahu urutan-urutan dari makalahnya seperti apa, bagaimana prosesnya. Karena itu akan terlihat pada saat nanti skripsi. Siapa yang rajin pada saat kelompok, bagaimana menyusun bersama itu, akhirnya dalam skripsi pun dia akan lebih cepat dalam prosesnya. Ya, jadi ini sekarang mumpung masih semester 2, belajar lagi ya. Belajar bersama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Ibu. Untuk Iya. slide PowerPoint-nya itu apakah ada batasan slide-nya atau bagaimana? Saya tidak batasi, namun nanti tinggal dibagi ya, pertemuan 2 sesi dengan 6 kelompok. Misalnya satu kelompok sekitar 10 menit ya. 10 menit berarti slide itu kalau 10 menit ada sesi tanya jawab, jadi Anda harus memperkirakan isi slide-nya. Mungkin slide-nya maksimal 8 itu sudah maksimal. 8 slide itu maksimal. Karena nanti ada tanya jawab, nanti di akhir akan saya beri komentar, kemudian saya beri rangkumannya. Jadi ada perlu waktu kalau 100 menit ya untuk presentasi dan presentasi masing-masing 60 ya, masing-masing 10 berarti 60 menit, sisa 40 menit tinggal organisasi untuk pertanyaan dan kesimpulan dari saya. Jadi slide-nya mungkin sekitar 6 sampai 8 itu rasanya sudah banyak ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Untuk pengumpulan makalahnya itu, apakah setelah presentasi atau sebelum presentasi sudah harus dikumpulkan? Sebelum presentasi biar saya baca. Dikumpulkan di GC aja ya. Yang mengumpulkan perwakilan, ya Ibu. Perwakilan aja deh. Nanti kalau semua mengumpulkan repot, saya bingung nanti banyak data yang masuk. Jadi di antara satu kelompok perwakilannya sudah mengirimkan, berarti sudah saya baca gitu. Baik, Oke, ada Ibu. lagi? Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Yang lainnya? Ibu, saya izin masuk. Iya, Izin mengingatkan untuk membuka presensi di Sekemas Ibu. Oke, iya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Sebelum saya akhiri, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Izin masuk, Ibu. Iya, silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pada kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan mohon maaf lahir batin. Salam untuk keluarga kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih banyak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Presensi Mohon maaf lahir sudah batin. dibuka, silahkan. Ini kalian kelas A atau kelas B nih? Kelas A Ibu. Kelas A, oke. Ya.